Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur film requestan Balsemers yang berjudul Breakout Brothers yang rilis tahun 2020 lalu nih men. Pokoknya, buat yang udah subscribe maupun yang berlangganan, aku padamu. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Film pun dibuka dengan seorang pria yang sebut saja Tonge, seorang tahanan yang dipenjara selama 3 tahun gara-gara tindakan pencurian. Tonge ini mempunyai ibu dan pacar yang setia yang sering menjenguknya di penjara men. Meskipun Tonge adalah seorang kriminal, tapi ibu dan pacar Tonge sangat baik dan peduli kepadanya. Saat itu, pacar Tonge yang bernama Dek Yuyun ngasih tahu kalau dia telah mengatur pesta ulang tahun ibu Tonge yang ke-60. Karena kebetulan Tonge dibebasin sebelum hari ulang tahun ibunya. Meskipun sebenarnya Tonge ngerasa seneng dan menganggap hiburan saat di dalam penjara. Dengan rubah mindset seperti itu, dia jadi nggak ngerasa sedih ataupun frustasi men. Ya tentu aja, gak semua orang bisa melakukan hal kayak gitu. Contohnya adalah tahanan baru yang bernama Pengo. Dimana Pengo ini selalu dipukuli sama salah satu geng terbesar di penjara tersebut. Dan hal itu dianggap normal untuk memberi pelajaran tahanan baru. Jadi Pengo ini ditahan karena diduga telah menerima suap dari perusahaan tempat dia bekerja men. Maka dari itu dia dipenjara selama 5 tahun. Namun faktanya Pengo ini telah dijebak dan difitnah sama temennya yang bernama Obleng. Karena itu dia berusaha keluar dari penjara secepat mungkin tanpa terluka sedikit pun. Lalu mengajukan banding di persidangan. Tapi sayangnya nasib sial terus menghampirinya karena lagi-lagi Pengo dipukuli sama geng yang dipimpin seseorang yang bernama Codet men. Diketahui, Codet ini adalah orang terkuat nomor 2 di dalam penjara dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Maka dari itulah Codet berani bertindak seenaknya tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun faktanya, Codet mukulin Pengo karena telah dibayar oleh Obleng, orang yang menjebak dan memfitnah Pengo selama ini. Hal itu Obleng lakukan supaya Pengo nggak mengajukan banding di persidangan. Alhamdulillahnya, penyerangan terhadap Pengo diketahui para sipir yang membuat Codet dan Pengo harus dibawa ke hadapan kepala sipir yang berjuluk Kepala Tang. Lah, bisa buat nyabut paku dong. Nggak cuma itu, Tonge juga kena imbasnya meski dia nggak terlibat dalam pemukulan tersebut. Diketahui, Kepala Tang adalah orang yang berkuasa atas semua kegiatan di dalam penjara. Dia udah bekerja di sana selama 30 tahun dan akan mendapatkan promosi jabatan gitu. Maka dari itu, tujuan Kepala Tang manggil Codet adalah untuk memperingatkan dan meminta bantuan agar Codet tidak membuat keributan di penjara selama 3 bulan ke depan. Tapi Pengo nggak setuju dengan peraturan Kepala Tang tersebut. Soalnya Pengo pengen balas dendam ke Codet men. Namun Tonge memperingatkan Pengo untuk tidak melakukannya. Karena kalau enggak, Pengo bakalan dipukulin lagi sama Codet. Sampai tiba-tiba muncullah seorang penguasa selain Codet yang bernama Otong atau biasa dipanggil sebagai penggilas besar. Saat itu si Otong baru aja keluar dari ruangan isolasi. Jadi Otong ini dihukum penjara selama 30 tahun karena kasus menghilangkan nyawa orang men. Jadi sebenarnya Otong inilah yang menguasai penjara beberapa tahun yang lalu. Namun sayangnya Kepala Tang lebih memihak Codet dan berusaha melengsarkan kekuasaan Otong. Dan setelah dibebasin dari sel isolasi, Kepala Tang berpesan kepada Otong untuk tidak membuat keributan lagi. Oke, Tonge sama Pengo terlihat mulai deket nih men. Tonge pun menyuruh Pengo untuk bergabung dengan geng Otong supaya Codet nggak berani gangguin dia lagi. Maka dari itu, Tonge pun membawa Pengo ke tempat pekerjaan furnitur yang mana tempat tersebut dikuasai oleh Otong. Tonge juga ngejelasin kalau geng Otong sangat mementingkan persaudaraan. Tapi Tonge juga berpesan tuh ke Pengo untuk tidak membahas tentang Putri Otong yang udah meninggoy karena itu adalah kelemahannya dan bagian sensitifnya men. Abis ngejelasin, Tonge pun memperkenalkan Pengo ke Otong sebagai orang yang mempunyai gelar Master Arsitektur. Karena itu, Tonge beranggapan kalau Otong bisa memanfaatkan keahlian Pengo kalau suatu saat nanti dibutuhkan gengnya.
Namun sayang seribu sayang, Otong malah langsung ngehajar Pengok setelah mengetahui kalau Pengok adalah orang yang membuat gedung perusahaan Chonghing terbakar. Karena akibat kebakaran itu, barang-barang putrinya Otong harus ikut terbakar habis. Dan gara-gara itulah Otong pun ngamuk sengamuk-ngamuknya main ke Pengok. Malamnya, Pengok curhat ke Tongek kalau sebenarnya dia nggak terlibat dengan kasus kebakaran itu. Pengok bilang kalau semua itu adalah fitnah dan tuduhan yang dilakukan rekan kerjanya yang bernama Obleng. Selain itu, Pengok juga difitnah dan dijebak atas tuduhan menerima suap yang bikin Pengok akhirnya dipenjara saat ini. Beberapa hari kemudian, Tongek dijenguk Dek Yuyun yang kelihatan sedih gitu men. Dengan sangat sedih, Dek Yuyun ngabarin kalau ibu Tongek dirawat di rumah sakit karena mengalami gagal ginjal akut. Karena itu, saat ini ibu Tongek membutuhkan transplantasi ginjal secepat mungkin. Ya, karena usianya yang udah sangat tua, maka akan sangat berbahaya kalau ibu Tongek gak segera dioperasi men. Ngedenger itu, Tongek pun langsung mendatangi Kepala Tang untuk meminta izin keluar dari penjara sebentar demi mendonorkan ginjalnya kepada sang ibu. Tapi karena nggak pengen ngambil resiko, Kepala Tang pun menyuruh Tongek untuk menunggu 3 bulan sampai Kepala Tang selesai dipromosikan. Bisa dipastikan, Tongek pun ngamuk men, karena ngerasa kalau Ketua Tang sangat egois dan mentingin diri sendiri. Dan akibat dari omongan Tongek yang kasar itulah, Kepala Tang pun menghukum Tongek untuk berlari mengelilingi lapangan sampai malam hari. Nah, karena udah kehabisan akal, Tongek pun mencoba untuk melarikan diri dengan memanjat pagar men. Namun sayangnya, sipir yang mengawasinya berhasil menggagalkan aksi Tongek tersebut. Tapi tanpa disengaja, Tongek malah ngelihat seorang pekerja yang baru aja selesai ngebersihin sampah dari saluran pembuangan. Karena itu, Tongek jadi punya ide untuk kabur dari saluran pembuangan itu. Di waktu yang bersamaan, lagi-lagi Pengok dipukuli sama geng codet dan juga diancem sama mereka. Gara-gara itulah, Pengok pun berniat mengakhiri hidupnya sendiri, tapi untungnya berhasil digagalin sama Tongek men. Sampai kemudian, Tongek nyeritain rencananya yang mau kabur lewat saluran pembuangan. Yang dimana Tongek butuh bantuan Pengok yang merupakan seorang arsitektur, sebab dia pasti bisa menganalisa struktur sebuah gedung. Dan nggak pakai lama, Pengok pun mengiyakan, lalu Tongek sama Pengok langsung menganalisa struktur gedung tersebut men. 頭先見到個工人，點知眨下眼，本地喺行政大樓入邊，呢度見咗個。 Ternyata selokan tempat pembuangan yang digunakan oleh pekerja kebersihan tadi jalurnya akan langsung menuju keluar penjara. Tapi mereka juga harus bisa mendapatkan kunci untuk membuka pintu-pintu yang diperlukan untuk kabur. Gak cuman itu, karena setiap sudut juga ada kamera pengawas, Tongek sama Pengok pun berencana untuk mematikan panel listrik di sebuah ruangan supaya setiap pergerakan mereka nggak bisa diketahui. Rencananya mereka masuk ruangan itu lewat ventilasi udara, namun setiap pintu masuk ke ventilasi udara juga diawasi oleh kamera pengawas. Namun satu-satunya pintu masuk ke dalam ventilasi udara yang tidak diawasi kamera, yaitu lewat markas Otong di ruang furniture. Oleh sebab itu, mereka harus ngebujuk Otong supaya mereka diizinin buat gunain pintu ventilasi itu buat kabur. 你見到個工人，應該就檢收口入去。120部閉路電視24小時影住。 Untungnya, Tongek mempunyai ide supaya Otong mau menuruti semua permintaan mereka. Sebagai langkah awal, Tongek tiba-tiba ngirim surat tuh ke Otong yang berisi foto dia sama anaknya, sama seperti foto yang dipunyai Otong sekarang. Seketika, Otong pun terkejut dan jadi teringat masa lalunya yang menyedihkan men. Yang mana dulu Otong, istri dan anaknya lagi makan malam nih men. Saat itu, Otong terlihat sangat menyayangi putrinya dan selalu berusaha untuk membuat putrinya itu bahagia. Hingga di saat jalan pulang, tiba-tiba ada 2 orang yang menyerang Otong dari belakang. Karena itulah, Otong langsung refleks melindungi anaknya. Namun sayang seribu sayang, anak Otong terkena serangan men. Tentu aja, seketika Otong pun langsung kilaf dan menghabisi para preman-preman itu. Nah, alasan itulah hingga Otong harus dipenjara sampai saat ini. Setelah dipenjara, istri Otong menjenguknya untuk ngasih tahu kalau putri mereka meninggoy gara-gara kejadian penyerangan kemarin. Dan itulah alasannya membuat Otong jadi trauma dan memendam penyesalan yang begitu dalam men.
Oke, balik lagi ke masa sekarang. Yang mengejutkan, ternyata surat yang dikirim Tongek nggak cuma satu foto doang, tapi juga foto-foto anak Otong semasa kecil sampai beranjak dewasa. Faktanya, anak Otong belum meninggoy dan semua itu hanyalah kebohongan istrinya supaya Otong ngerasa bersalah dan nggak berhubungan lagi sama anaknya. Kini anak Otong udah dewasa, bahkan udah hampir menikah dengan cowok pilihannya. Tongek mengetahui fakta tersebut saat dia sama Dek Yuyun nyuri sebuah dompet dulu men. Dimana dompet yang mereka curi ternyata adalah dompet anaknya Otong. Di samping itu, Tongek juga baru menyadari setelah ngelihat foto Otong sama anaknya yang berada di ruangan furniture. Maka dari itu, Tongek pun meminta Dek Yuyun untuk mencari info tentang anaknya Otong. Dan berdasarkan info yang dikasih Dek Yuyun, anak Otong akan menikah di malam festival kue bulan men. Setelah memberi semua info tersebut, Tongek pun meminta Otong agar membantu dan melancarkan proses kabur dia sama Pengok. Namun tiba-tiba Otong ini shock terus pingsan gitu. Dan pas udah sadar, Otong curhat tuh ke Tongek dan Pengok. Otong ngerasa nyesel aja soalnya dia nggak bisa selalu ada di samping anaknya, apalagi abis ini anaknya bakal nikah. Maka dari itu, Otong memutuskan buat gabung sama Tongek dan Pengok untuk ikut kabur dari penjara demi bisa menyaksikan anaknya menikah men. Abis itu dijelasin deh tuh sama Tongek tentang rencana kabur mereka. Pertama, mereka harus ngebuka gerbang lapangan, kemudian masuk ventilasi yang ada di ruangan Otong. Setelah itu, mereka pergi ke ruang panel untuk mematikan listrik agar semua kamera pengawas juga ikut mati. Nah, karena listriknya mati, maka alarm akan berbunyi. Di saat itulah, mereka mempunyai waktu 10 menit untuk membobol pintu dan pergi ke ruang administrasi, karena di sanalah pintu masuk pembuangan berada. Nah, setelah mereka berhasil keluar dari jalur pembuangan, mereka bakal langsung dijemput sama Dek Yuyun di luar. Rencananya, misi tersebut akan dilakukan saat malam festival nanti. Soalnya, pejabat pengadilan akan datang ke penjara dan tentu aja hal itu bakal ngebikin para sipir sibuk. Masalahnya, festival itu sendiri bakal diselenggarain kurang dari 2 minggu lagi, men. Maka dari itu, mereka harus segera nyiapin beberapa kebutuhan sebelum rencana mereka dimulai. Pertama-tama, mereka nyoba buat ngebuka ventilasi udara di ruang Otong nih men. Tapi Tongek cuma bisa ngebuka satu baut, soalnya mereka nggak punya kunci buat ngebuka baut-baut itu. Akhirnya, Pengok pun punya ide untuk membuat kunci baut dari plastik yang dibakar dan dibekuin sesuai bentuk dari baut tersebut. Dan ternyata, kunci itu berhasil digunakan untuk membuka semua baut ventilasi udara. Sampai tiba-tiba mereka dibikin sedikit panik karena tiba-tiba ada seorang sipir yang menghampiri mereka men. Nah, pas lagi enak-enaknya jalan, Codet kembali ngancem Pengok dan juga memperingatkannya untuk segera mencabut bandingnya itu. Namun tiba-tiba Otong datang buat ngebela Pengok dan mengakui kalau mulai sekarang Pengok telah bergabung dengan gengnya. Meski perdebatan sempat terjadi antara Codet sama Otong, untungnya seorang sipir berhasil ngelerai mereka, men. Besoknya, Pengok, Tongek, sama Otong lanjutin siap-siap buat rencana kabur mereka. Saat itu, Otong nyuruh anak buahnya untuk membeli sebuah lem putih yang akan digunakan untuk mengkopi kunci yang dipegang oleh sipir. Lalu setelah dapat dan mengolah lem tersebut, mereka pun berpura-pura nabrak sipir. Dan di momen itulah mereka harus sesegera mungkin menempelkan lem pada kunci yang dimaksud. Hal itu pun berhasil dilakukan, namun sayang 1000 sayang, bentuk lem tersebut jadi rusak men. Soalnya Tongek terlalu panik dan membuatnya genggam lem tersebut terlalu kenceng. Meski begitu, mereka nggak kekurangan akal dan mencoba lagi men. Alur rencana mereka mirip-mirip gitulah, dan akhirnya mereka berhasil mengkopi bentuk dari kunci tersebut. Nah, dari bentuk itu, mereka ngebikin kunci cadangan dari plastik yang dibakar dan dibekukan. Selanjutnya, Pengok sama Tongek mencoba untuk menelusuri ventilasi udara yang udah berhasil mereka buka. Saat itu, mereka menganalisa panel listrik yang akan mereka padamkan nantinya. Habis itu, mereka lanjut jalan sampai ujung ventilasi. Tapi ternyata, ventilasi tersebut ditutup dengan sebuah besi secara permanen. Karena itu, mereka harus memikirkan kembali untuk bisa membuka ujung pintu ventilasi tersebut, men. Lalu, pas mereka lagi mikirin solusi itu, tiba-tiba Pengok diserang oleh anak buah Codet. Tak
tak bisa dipungkiri, keributan antara geng Otong dan geng Codet pun terjadi. Setelah berhasil dibubarkan, mereka semua dibawa ke hadapan Kepala Tang untuk menyelesaikan urusan tersebut. Kepala Tang menyarankan gelut 1 lawan 1 antara Codet sama Pengok. Tapi karena kondisi Pengok yang terluka, Otong pun maju menggantikan Pengok untuk ngelawan Codet. Setelah kejadian itu, Tonge, Pengok, sama Otong pun dipindahkan ke penjara isolasi untuk sementara waktu. Di sana mereka saling bercerita alasan kenapa mereka harus segera keluar dari sana secepat mungkin. Yang mana Tonge harus menolong ibunya operasi, Otong harus mendatangi pernikahan anaknya, sedangkan Pengok ingin kabur dari penjara karena takut kehilangan nyawa diserang sama Codet. Ngedenger itu, Otong pun nyaranin Pengok untuk gak ikut kabur dari penjara. Soalnya kalau mereka ketahuan maka hukuman mereka akan ditambah. Otong menyuruh Pengok untuk menunggu sampai hasil sidang dan banding yang dia ajuin keluar tanpa mikirin Codet. Sebab Otong akan menyuruh tangan kanannya untuk selalu menjaga Pengok dari serangan Codet saat Otong sama Tonge berhasil kabur gitu. Ngedenger itu, Pengok pun menyetujui saran tersebut dan akan menetap di penjara sementara waktu, men. Meski begitu, dia akan tetap ngebantu proses kabur Otong sama si Tonge. Singkat cerita, akhirnya Pengok dan yang lain udah balik ke sel normalnya nih, men. Saat itu, Pengok kembali menemukan ide untuk membobol jeruji besi ventilasi udara kemarin. Yang mana Tonge disuruh Pengok untuk meminta bantuan Dek Yuyun agar mengirim gergaji besi yang diselipin di sebuah buku. Setelah berhasil menyelundupkan gergaji tersebut, mereka pun menggergaji besi tersebut satu-satu hari demi hari sampai berhasil kebuka. Namun yang tanpa direncanakan, tiba-tiba aja Codet ditugasin buat kerja di ruang furniture untuk mengawasi kegiatan Otong, men. Karena Kepala Tang udah mulai curiga dengan gerak-gerik Otong dan yang lain. Gak cuman itu, Kepala Tang juga punya mata-mata yang ternyata itu adalah anak buah Otong sendiri. Anak buah Otong itu ditugasin buat ngumpulin informasi dari geng Otong. Dan setelah mendapat info mencurigakan dari anak buah Otong tersebut, Kepala Tang pun mengadakan sidak yang mana pada saat itu Tonge masih sibuk berusaha buat gergaji jeruji besi. Sedangkan Otong sama Pengok dibuat panik karena rencana mereka bisa aja kebongkar. Apalagi pas saat di absen, Tonge ketahuan gak ada di sana, men. Yang ternyata begitu sidak kelar, Codet ngasih tahu Otong kalau ternyata dia udah tahu rencana Otong sama Tonge yang mau kabur dari penjara. Maka dari itu, Codet mencuri kunci yang telah mereka buat, terus ngancem bakal ngebuang kunci itu kalau mereka nggak ngajak Codet buat kabur juga. Karena itu, mereka terpaksa ngajak Codet kabur, meski sebenarnya mereka nggak terlalu percaya tuh sama Codet. Singkat cerita, malam festival pun tiba. Kini, para tahanan berkumpul di tengah lapangan untuk merayakannya bersama dengan para pejabat pengadilan. Di tengah asyiknya pesta tersebut, Tonge dan yang lain pun memulai misi kabur mereka, dimulai dari membuka pintu dengan kunci yang udah mereka siapin. Namun ternyata, mata-mata Kepala Tang mengetahui hal tersebut dan langsung ngelaporin ke para sipir, men. Maka dari itu, Kepala Tang dan anak buahnya pun bergegas buat nyariin Tonge dan yang lain. Sampai kemudian, Kepala Tang menyuruh anak buahnya untuk menutup semua pintu keluar. Karena saat itu, Otong, Tonge, sama Codet udah berhasil masuk ke dalam ventilasi udara. Gak cuman itu, para sipir juga matiin alarm darurat supaya pejabat pengadilan gak tahu kejadian itu. Dan yang gak ketinggalan, Kepala Tang pun pergi ke ruang kamera pengawas buat mantau pergerakan ketiga tahanan yang kabur itu. Nah, akhirnya Tonge dan yang lain sampai di atas ruang panel listrik nih, men. Codet ditugasin buat turun dan matiin panel listrik itu. Tapi ternyata rencana tersebut nggak sesuai perhitungan, soalnya saklar yang dimatiin itu bukan saklar listrik, tapi saklar buat yang lain.
Dan karena saking paniknya, Tongek pun ikut turun buat meriksa dan langsung mencabut semua kabel panel itu. Tapi nyatanya tetap aja listriknya nggak padam men, dan cuman alarmnya doang yang bunyi. Sedangkan di lapangan, Pengok dikasih tahu mata-mata kepala Tang kalau rencana kabur teman-temannya diketahui oleh para sipir. Maka dari itu, Pengok mencoba untuk mengulur waktu dengan membuat keributan demi mengalihkan perhatian para sipir. Nah, karena nggak ada waktu lagi, Tongek dan yang lain pun melanjutkan proses kabur mereka tanpa mematikan listrik, men. Oleh sebab itu, akhirnya keberadaan mereka diketahui oleh kepala Tang. Sampai kemudian, Tongek pun berusaha keras untuk membuka kunci pintu menggunakan permen karet. Sedangkan Codet yang panik malah menyerang Otong dan menyuruhnya untuk menghadang kepala sipir. Ya, untung aja Pengok tiba-tiba datang dan langsung menghantam kepala Codet sampai kelenger, men. Akhirnya, Tongek berhasil ngebuka salah satu pintu dan langsung pergi ke ruang administrasi untuk membuka ruang pembuangan, men. Saat itu, Pengok mengorbankan diri untuk menghadang sipir supaya Otong sama Tongek berhasil kabur. Tapi karena kasihan sama Pengok, akhirnya Tongek pun memutuskan untuk membantu Pengok ngelawan para sipir. Dan sebelum pergi, Tongek menyuruh Otong untuk membuka pintu pembuangan dan pergi sendiri tanpa dirinya. Singkat cerita, Otong berhasil keluar dari penjara lewat jalur pembuangan. Saat itu, Dek Yuyun juga sudah menunggunya di luar buat ngejemput. Awalnya sih, Dek Yuyun pengen ngejemput Tongek, tapi Otong melarangnya karena hal itu sangat beresiko kalau mereka ketahuan. Sampai tiba-tiba, seorang sipir datang buat gagalin pelarian mereka. Untungnya, Dek Yuyun berhasil menghabisi sipir tersebut sampai pingsan dan mereka pun langsung pergi dari sana. Setelah melewati semua itu, akhirnya Otong pun bisa menghadiri acara pernikahan anaknya, men. Namun, dia sempat diadang tuh sama istrinya. Soalnya dia nggak pengen anaknya ketemu sama Otong, seorang ayah yang kini menjadi seorang kriminal. Selain itu, anak Otong juga nggak tahu kalau ayahnya masih hidup. Maka dari itu, Otong pun ngebujuk istrinya dengan tenang dan berjanji nggak bakal ngebikin keributan, serta akan menyaksikan pernikahan tersebut dari jauh. Oke, pernikahan pun akhirnya dimulai, men. Di sini, Otong terharu dan sangat senang melihat putrinya udah menikah dan hidup bahagia. Kemudian, putri Otong juga memberikan sebuah ucapan untuk berterima kasih kepada ibunya yang sudah merawatnya sampai besar dengan penuh kasih sayang. Ngedengar itu, Otong sebagai ayah pun sedih, men. Karena putrinya cuma ingat sama ibunya doang. Tapi pas Otong mau pergi, tiba-tiba putrinya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahnya karena selalu ada dan selalu membuatnya bahagia sebelum kematiannya. Setelah menghadiri acara itu, Otong pun pergi dan langsung dijemput oleh para polisi di luar gedung. Nah, biar nggak terjadi keributan, Otong pun menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Sedangkan di sisi lain, Tongek sama Pengok dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah keributan tadi. Meski hal itu di luar rencana, Tongek pun sangat senang karena dengan dia dibawa ke rumah sakit, dia bisa mendonorkan ginjal kepada ibunya. Hari pun berlalu begitu kenceng. Setelah semua kejadian itu, kini ibu Tongek kembali sehat, tapi hukuman Tongek juga diperpanjang, men. Gak cuman itu, anak Otong juga mengetahui kalau ayahnya belum meninggoy dan kini istri dan putri Otong mengakui keberadaan Otong. Lalu berita bahagianya lagi, istri dan anak Otong yang sebelumnya tinggal di luar negeri kini memutuskan untuk menetap tinggal di Hong Kong supaya bisa ngejenguk Otong, men. Sedangkan Pengok kini menjadi semakin ganas dan menjadi preman yang berkuasa di penjara. Saat itu, Pengok dan gengnya mendatangi tahanan baru yang ternyata adalah Obleng, orang yang telah memfitnah dan memasukkan dia ke penjara. Ternyata semua itu cuma bercanda doang, men, demi ngebully sama nakut-nakutin Obleng. Dan apesnya lagi, Obleng juga mendapatkan ancaman dari Codet seperti yang pernah diterima Pengok sebelumnya.
Sampai tiba-tiba film berlanjut dengan memperlihatkan 4 tahanan yang pernah mencoba kabur dengan tujuan masing-masing. Tujuan Tongek kabur untuk mendonorkan ginjalnya kepada sang ibu, sedangkan Otong bertujuan untuk melihat putrinya menikah, dan Codet cuma pengen kabur soalnya dihukum penjara seumur hidup. Sementara Pengok sendiri tetap mendapatkan hukuman meski dia nggak ikut kabur, men. Soalnya dia adalah dalang dibalik rencana kabur itu. Dan dari kejadian tersebut, semua tahanan jadi kagum sama mereka berempat, sehingga keempat orang tersebut dijuluki sebagai saudara pelarian. Kini mereka semua hidup tentram dengan menjadi saudara di dalam penjara. Tongek hanya menunggu waktu karena sebentar lagi dia bisa bebas dari penjara. Sedangkan Pengok ditugaskan menjadi mandor buat memimpin renovasi ruangan, soalnya dia emang arsitektur terkenal. Otong sendiri masih tetap menjadi bos mereka, tapi kini kerjaannya cuma nyanyi sama gambar doang, men. Soalnya Otong gak pengen bikin masalah biar cepet dibebasin dari penjara. Keesokan harinya, Tongek diberi tugas kepala Tang untuk menjadi konselor nih ceritanya. Yang mana Tongek harus membimbing dan memberitahu aturan di dalam penjara kepada tahanan baru yang sebut aja Poleng. Awalnya sih Tongek nolak, namun setelah tahu kalau Poleng adalah orang yang sukses dan kaya, Tongek pun langsung bersedia. Soalnya dia pengen manfaatin kesempatan itu. Harapannya sih pas udah keluar nanti dia bisa kerjasama gitu sama Poleng. Nah, pas Poleng tiba di penjara, Tongek langsung ngasih info tentang aturan dan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Sampai tiba-tiba anak buah Otong nyamperin terus nyuruh Poleng buat nemuin Otong, men. Dengan keberanian dan kepercayaan dirinya, Poleng pun menolak dan seketika bikin para tahanan ngamuk tak terkira. Karena itu, akhirnya Otong pun turun tangan untuk menemui Poleng sendiri. Namun tetap aja dengan sikap sombongnya, Poleng nyuekin Otong yang ngajak kenalan, men. Untungnya Otong gak kepancing emosi itu dan malah ngasih sedikit motivasi ke Poleng biar gak stres di penjara. Diketahui sebelum masuk penjara, Poleng adalah seorang bos dari beberapa perusahaan. Dan karena itulah dia nggak mau jadi anak buah Otong dan bahkan dengan tegas menyatakan kalau dia bukan tipe orang yang menyukai aturan. Namun sebaliknya, dia adalah tipe orang yang membuat aturan dan nyuruh orang untuk patuh dengan aturannya. Oleh sebab itu, dengan berani Poleng meminta Otong dan anak buahnya buat ngikutin dia dan dikasih waktu selama 48 jam untuk menentukan pilihannya. Oke, kita pun dikasih tahu perlakuan istimewa Kepala Tang kepada Poleng nih, men. Ternyata Kepala Tang bersedia menuruti semua permintaan atau keluhan Poleng. Karena diketahui Poleng ini cuma dipenjara selama 3 bulan doang. Bahkan Kepala Tang juga nawarin Poleng buat ditempetin di sel terpisah supaya nggak diganggu sama tahanan lain. Tapi Poleng nolak, men. Soalnya dia ngerasa bisa menangani semua tahanan-tahanan di sana. Dan bener aja, pas makan siang, Poleng mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tahanan lain. Di mana Poleng dikasih makanan tikus mati yang membuat Poleng seketika ngamuk, men. Sampai kemudian, Poleng pun dibawa ke dalam dapur untuk dihadapkan kepada bos mereka yang ternyata adalah Codet. Akhirnya terjadilah keributan di dalam dapur. Namun meski sendirian, Poleng berhasil ngalahin anak buah Codet, men. Tapi dia akhirnya tumbang juga setelah dipukul Codet dari belakang. Besoknya, Otong mendapat kunjungan dari istrinya karena istri Otong emang selalu menjenguknya setiap hari Selasa. Saat itu, istrinya ngomel-ngomel tuh ke Otong karena ngirimin gambar yang jelek banget. Selain itu, dia juga ngasih tahu Otong kalau saat ini putri mereka sedang hamil. Dan ngedengar kabar itu, tentu aja Otong pun sangat bahagia, men. 如果我想再生嘅話，都唔使等到今日啦。話抱孫啊！恭喜恭喜！ Di waktu yang sama, Codet juga dikunjungi anak buahnya yang mengabarkan kalau ada seseorang yang mengajarnya pas lagi kerja. Ternyata hal itu disebabkan karena Codet telah membuat onar di dalam penjara. Dan sebagai akibatnya, ada orang suruhan yang memukuli orang-orang terdekat Codet dan sudah dipastikan Polenglah yang telah menyuruh orang-orang itu.
Dan karena nggak mau ambil resiko, anak buah Codet pun memutuskan untuk keluar dari geng demi keselamatan keluarganya. Oke, setelah itu pas lagi belajar gambar sama Pengok, Otong ngeliat gerak-gerik Codet dan anak buahnya yang mencurigakan, men. Ternyata mereka sedang mempersiapkan senjata untuk menghajar Poleng yang saat itu berada di perpustakaan sama Tongek. Untungnya, beberapa anak buah Codet tertangkap basah oleh kepala Tang yang saat itu sedang patroli. Hingga akhirnya rencana mereka pun gagal dan malah diperpanjang masa hukumannya selama 1 bulan. Sedangkan Codet sendiri masih tetap nekat melanjutin rencananya meski hanya tinggal 4 orang doang, men. Awalnya sih Tongek nyoba buat ngehentiin, tapi Tongek nggak bisa berbuat apa-apa karena diancam tuh sama Codet. Sampai kemudian Codet pun melancarkan serangannya ke Poleng, tapi tiba-tiba tindakannya itu dihentiin sama anak buahnya sendiri. Ternyata mereka telah mengkhianati Codet dan memilih untuk berpihak kepada Poleng. Mereka ngelakuin itu semua karena disogok duit sama Poleng. Ya bisa dipastikan kini Codet hanya bisa pasrah tuh pas Poleng membalikkan keadaan. Untungnya, Otong datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tongek sama Codet. Otong juga sempat kaget tuh pas ngelihat kelakuan keji Poleng ke Codet, men. Gak pakai lama, Otong pun ngebawa Tongek sama Codet pergi meski sempat terjadi percekcokan tuh di sana. Besoknya, banyak tahanan yang mulai berpihak ke Poleng dan semua anak buah Otong juga pergi ninggalin, men. Bahkan Otong, Tongek, sama Pengok juga dikasih makan sisa untuk mengintimidasi biar mau gabung ke geng Poleng. Ternyata alasan para tahanan berpihak ke Poleng adalah karena mereka telah dibayar $20.000 setiap bulannya atau setara dengan hampir 300 juta, men. Namun ya tentu aja hal itu nggak bertahan lama karena tiba-tiba ada petugas bank yang mendatangi Poleng. Mereka ngasih info kalau ada korban meninggoy saat ditagih oleh debt collector dari perusahaan Poleng. Karena itulah Poleng pun dituntut mendapatkan hukuman dengan tuduhan menghabisi nyawa korban secara berencana. Tentu aja Poleng pun gak terima karena perusahaannya udah punya izin penagihan dan pengkreditan. Atas dasar itulah Poleng berpikir kalau masalah itu murni kesalahan dari karyawannya dan gak ada hubungannya tuh sama dia. Gak cuman itu, kini partner kerja perusahaan Poleng juga mencabut kerjasamanya soalnya perusahaan Poleng banyak masalah gitu, men. Ditambah lagi ada juga saksi-saksi yang akan membongkar semua masalah di persidangan nanti. Maka dari itu, petugas bank tersebut menyarankan Poleng untuk mengakui kesalahannya di persidangan supaya mendapatkan keringanan hukuman. Ya kalau enggak, kemungkinan Poleng bakal dipenjara seumur hidup, men. Gara-gara masalah tersebut, Poleng pun jadi nggak tenang, men. Soalnya kalau dia dihukum cuma 3 bulan, dia bisa ngasih duit yang dijanjikan pada para tahanan. Tapi kalau dia dihukum seumur hidup, Poleng bakal dihabisi di dalam penjara karena nggak bisa ngebayar mereka. Karena keadaan yang kepepet itulah, akhirnya Poleng mempunyai sebuah ide, men. Dia tahu kalau sebelumnya Otong, Codet, Tongek, sama Pengok pernah kabur dari penjara. Maka dari itu, Poleng meminta bantuan mereka untuk membuat rencana pelarian. Poleng juga ngasih iming-iming dan ngejanjiin kalau dia bakal ngebayar mereka sebesar $5 juta kalau mau ngebikin rencana pelarian buat Poleng. Belajar dari pengalaman ya kan, mereka pun menolak tawaran tersebut dan memperingatkan Poleng. Soalnya meski Poleng nanti berhasil kabur dan pergi ke luar negeri, hidupnya nggak bakal bisa tenang dan tetap jadi buronan gitu. Dan selain itu, para siber juga telah memperketat keamanan. Namun berwengseknya, Poleng mengancam keselamatan keluarga Otong, terutama istri dan putrinya, men. Karena saat ini Poleng udah tahu di mana tempat tinggal keluarga Otong. Dan gara-gara itulah, Otong jadi nggak bisa berkutik dan akan memikirkan tawaran itu selama 24 jam. Hingga di keesokan harinya, ancaman Poleng benar-benar terjadi, men. Saat sang istri mau ngejenguk Otong di penjara, dia pun dihadang oleh para preman yang langsung menghancurkan mobilnya. Di waktu yang sama, Otong menanyakan ke sipir kenapa istrinya gak datang ngejenguk pada hari itu. Ngelihat teman seperjuangannya panik, Pengok pun mencoba untuk menenangkannya dengan bilang mungkin istrinya lagi kena macet gitu. Sampai tiba-tiba Otong mengetahui musibah yang menimpa istrinya itu lewat televisi, men. Yang seketika membuat Otong langsung ngamuk tuh ke Poleng. Namun sayangnya Otong gak bisa ngajar Poleng soalnya Poleng kembali mengancam akan menghabisi istrinya kalau Otong berani macem-macem. Oke,
Akhirnya Otong pun pergi menemui kepala Tang buat minjem telepon gitu men. Otong pengen ngehubungin istri dan putrinya yang saat ini dalam keadaan bahaya dan pengen nyuruh mereka pergi buat nyari tempat yang aman gitu. Namun sayangnya kepala Tang gak ngizinin, soalnya aturan di penjara ya emang kayak gitu. Dan karena si kepala Tang ini makin mempersulit hal tersebut, Otong pun mencoba meminjam telepon dengan paksa. Tapi salah satu sipir nahan dia men. Gara-gara itu, Otong pun diletakkan di ruangan isolasi yang dengan terpaksa harus ninggalin Pengok sama Tonge. Saat itu, Pengok khawatir gak bisa ngebikin rencana pelarian yang diminta Poleng sendirian. Soalnya, Otong lagi diisolasi dan Tonge sendiri bentar lagi juga mau bebas. Oleh sebab itu, Tonge mencoba menenangkan Pengok dengan bilang setelah dia bebas nanti, dia akan membawa keluarga Otong ke tempat yang aman. Karena itu, Pengok gak perlu khawatir soalnya Poleng gak bisa ngancam dia. Gak lama, ada sidak kamar yang bikin semua tahanan mendadak panik men. Tapi yang ngeselin, Tonge tiba-tiba dilempari sebungkus barang haram oleh tahanan lain. Habis itu, Poleng dan tahanan lain mencoba ngefitnah Tonge menggunakan barang haram itu. Ternyata semua itu adalah rencana Poleng supaya Tonge mendapat tambahan hukuman dan gak jadi dibebasin. Dengan begitu, Tonge bisa ngebantu Pengok untuk membuat rencana pelariannya. Lalu pas kepala Tang tiba, Tonge langsung nyembunyiin barang haram itu di bawah kakinya. Ya mungkin lagi apes aja kali ya. Kepala Tang nyuruh Tonge maju ke hadapannya yang membuat kepala Tang mengetahui tentang barang haram tersebut. Gak diduga, Poleng menyuruh anak buahnya untuk mengakui kalau barang haram itu adalah miliknya yang bikin Tonge bisa terbebas dari hukuman tambahan men. Setelah kejadian itu, Pengok mencoba memeriksakan diri ke rumah sakit penjara dan di sana juga ada Codet yang lagi dirawat karena kejadian kemarin. Ternyata tujuan Pengok ke sana adalah untuk menganalisa tempat tersebut untuk dijadikan rencana pelarian Poleng. Hingga Pengok pun seketika menemukan sebuah ide dan juga mengajak Codet untuk membantunya. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Otong dikeluarin dari ruangan isolasi men. Tapi Otong malah ngomel-ngomel ke Tonge sama Pengok karena ngebantu Poleng kabur tanpa persetujuannya. Sebenarnya sih Otong nggak masalah dengan hal itu. Dia cuma nggak mau aja ngelibatin urusan keluarganya dengan Pengok dan Tonge men. Namun karena Tonge sama Pengok ngerasa kalau Otong adalah saudaranya, mereka pun memutuskan untuk tetap ngebantu nyelamatin istri dan putri Otong yang saat ini sedang disandra orang-orang suruhan Poleng. Oke, Pengok pun akhirnya ngejelasin rencana pelarian Poleng. Jadi kalau ada orang yang sakit atau terluka, maka orang tersebut akan dibawa ke rumah sakit penjara. Dan jika penyakitnya serius dan gak bisa ditangani di situ, maka orang tersebut akan dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Nah, cara satu-satunya supaya rumah sakit penjara nggak bisa nanganin pasien adalah mereka harus merusak aliran listriknya dengan menggunakan 2 paku yang ditancapin ke stop kontak. Dengan begitu, terjadilah konsleting dan pemadaman listrik. Tapi eksekusinya nggak akan semudah itu men. Soalnya ruangan tersebut mempunyai daya listrik cadangan yang akan langsung membackup kalau ada pemadaman listrik. Dan menurut analisa saat merenovasi bangunan di penjara, Pengok mengetahui tempat panel listrik tersebut disimpan, yaitu tepat di bawah ruangan markas mereka. Maka dari itu, mereka harus ngebongkar lantai untuk nemuin panel tersebut. Lanjut, setelah mereka nanti dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans, mereka akan kabur dan Tonge yang udah bebas bakal ngejemput mereka. Gak cuman itu, Pengok juga meminta bantuan ke Codet untuk bertugas memadamin lampu di rumah sakit penjara menggunakan paku tadi. Ya karena kebetulan Codet kan lagi dirawat di situ. Sampai nggak lama, mereka pun menyiapkan peralatan dan langsung beraksi untuk ngebongkar lantai nih men. Sedangkan Tonge sendiri udah bebas dari penjara. Namun siapa sangka mereka dikagetkan dengan kedatangan kepala Tang yang ngecek ke markas Otong. Namun alhamdulillahnya mereka berhasil nyembunyiin lantai yang udah mereka bobol itu dengan menutupinya menggunakan sebuah terpal men. sorry sir. Oh, Joko. Oh, coba. Beberapa hari kemudian, Pengok dan yang lain masih belum berhasil nemuin panel itu meski udah ngelubangin lantai cukup dalam men. Karena itu, Pengok pun merubah rencananya di mana mereka akan melakukan pelarian itu di hari Rabu saat dokter memeriksa Codet. Di hari itu, mereka harus memastikan diri untuk benar-benar sakit supaya bisa ikut dikirim ke rumah sakit. Dan satu-satunya cara agar mereka sakit adalah dengan mengkonsumsi magnesium oksida yang mempunyai kandungan kimia dan mengakibatkan mereka sakit diare parah. Dan magnesium oksida tersebut bisa mereka dapetin di pintu dapur men. Karena itu mereka pun langsung pergi ke dapur, lalu Pengok berusaha ngebongkar dinding di dekat pintu dapur untuk mendapatkan magnesium oksida itu.
Namun tiba-tiba ada sipir yang datang ke dapur untuk membuat makanan. Karena itu mereka pun terpaksa menunda aksi mereka sampai sipir itu bener-bener cabut, men. Tapi ya karena si sipir nggak cabut-cabut, akhirnya Poleng sama Otong pura-pura gelut tuh untuk mengalihkan perhatian si sipir. Di momen itulah Pengok bergegas untuk mengumpulkan serpihan tembok yang mengandung magnesium oksida. Setelah kejadian itu, mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, men. Di sana, Codit udah nungguin mereka untuk melanjutkan rencana pelarian. Saat itu, sempat terjadi sedikit percekcokan antara Codit sama Poleng karena Codit meminta Poleng untuk menaikkan bayarannya menjadi 10 juta dolar dan harus dikasih saat ini juga. Soalnya, Codit gak begitu percaya gitu sama Poleng. Ngelihat hal itu, Otong pun melerai perdebatan tersebut dan meminta mereka untuk menunggu kedatangan dokter. Hingga di malam harinya, si dokter pun akhirnya datang dan langsung kaget tuh karena ada banyak pasien di sana. Tapi si dokter juga menepati janjinya ke Codet kalau dia bakal bawain Codet sebuah wine gitu. Sampai kemudian Pengok dan yang lain pun kembali menjalankan aksinya, di mana Pengok mengambil wine tersebut dan menuangkan magnesium oksidanya. Sedangkan Otong dan yang lain mengalihkan perhatian si dokter. Gak cuman itu, kamera pengawas di ruangan itu juga mereka tahan dengan sapu supaya ngarah ke dinding gitu, men. Namun masalahnya, mereka kesulitan untuk membuat si dokter ikut minum bersama mereka. Soalnya ya dia adalah dokter yang taat dan gak akan minum alkohol. Hingga akhirnya mereka mencari cara dengan mendengarkan radio tentang balap kuda, men. Di sana mereka seru-seruan gitu sambil taruhan kuda mana yang bakal menang. Sayangnya mereka pun kalah sampai beberapa kali yang bikin si dokter ini frustasi parah, men. Tapi akhirnya pas mau cabut, tiba-tiba kuda yang dipilih si dokter menang. Yang tentu aja momen itu pun membuat mereka sangat senang bukan kepalang. Nah, karena larut dalam kesenangan, tanpa sadar si dokter pun akhirnya ikut minum bersama mereka. Mereka ngelakuin itu biar gak ada yang bisa ngerawat karena mereka sakit semua gitu. Dengan begitu, mereka pun akan dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan ambulans. Hingga misi pun sukses. Dan bener aja, gak lama habis minum-minum, mereka semua pun sakit perut parah tuh. Dan di waktu yang sama, salah satu sipir ngelapor ke kepala Tang dan mencurigai Otong dan yang lain, men. Soalnya kamera pengawas di ruangan rumah sakit gak bisa digerakin. Namun kepala Tang malah nyuekin hal itu dan malah bilang kalau kamera pengawasnya emang lagi rusak. Sampai kemudian kepala Tang pun menyuruh sipir tersebut untuk mengantar Otong dan yang lain ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Dan karena masih yakin kalau Otong dan yang lain merencanakan sesuatu, sipir tersebut pun meminta kepala Tang untuk ikut masuk ke ambulans guna mengawasi pergerakan para tahanan itu. Namun kepala sipir menolak dan sipir tersebut pun akhirnya pergi sendiri meski tanpa persetujuan kepala Tang, men. Di tengah perjalanan, Otong dan yang lain pun pucat dan keringat dingin karena menahan sakit perutnya. Di sisi lain, Tongek juga membentangkan ranjau paku di tengah jalan yang bikin ambulans itu terpeleset karena banyak bocor. Dan dalam momen itulah, semua tahanan pun kabur dengan dibantu oleh Tongek. Mau apa? Oke, mereka pun akhirnya pergi ke hutan dan meminum air segalon buat netralisir racun yang ada dalam tubuh mereka. Poleng juga ngebuang HP milik Tongek karena dia takut Tongek nelpon seseorang buat nangkap mereka. Ya singkatnya, mereka pergi ke tempat mobil yang sudah disediakan Tongek biar bisa kabur ke pelabuhan gitu. Tapi pas sampai di tengah hutan, mereka dicegat tuh sama segerombolan anjing pelacak yang bikin mereka kabur masing-masing dan akhirnya berpencar. Untungnya mereka semua berhasil sampai di tempat mobil dan langsung berganti pakaian, men. Tapi saat itu Pengok masih belum sampai dan akhirnya ketinggalan. Awalnya sih Tongek sama Otong mau ngejemput Pengok, tapi Poleng ngelarang sambil ngancem, men. Karena itu mereka pun terpaksa pergi tanpa Pengok dan ninggalin dia di hutan. Dan pas di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok karena mesinnya kepanasan.
Maka dari itu, mereka semua harus ngedorong untuk membeli air di toko terdekat. Dan sesampainya di toko, Tongek langsung membeli beberapa botol dan juga menuliskan nomor telepon polisi. Terus ngode ke si penjual untuk segera menghubungi dan ngelaporin mereka ke polisi, men. Kebetulan, saat itu berita tentang kaburnya 4 tahanan juga muncul di TV tuh. Tapi pas si penjual mau nelpon polisi, tiba-tiba Poleng menggagalkannya. Dan karena nggak mau ada keributan, Tongek pun menginjak nomor itu supaya Poleng nggak tahu hal tersebut. Gak disangka, men, si penjual malah bilang kalau dia disuruh Tongek buat nelpon polisi. Ya akhirnya rencana mengkhianati Poleng pun terbongkar. Faktanya, Otong dan yang lain emang gak ada niat buat kabur dan bakal ngebawa Poleng kembali ke penjara. Tapi ya karena udah ketahuan, pertarungan pun tak terhindari. Karena udah terpojok, akhirnya Poleng pun menyandera si penjual, tapi nggak lama polisi akhirnya datang untuk mengamankan TKP, men. Akhirnya semua orang pun kembali berhasil ditangkap, tapi itu bukanlah hal yang menyedihkan. Soalnya memang itulah rencana mereka untuk ngebawa Poleng kembali ke dalam penjara. Selain itu, ternyata Tongek juga telah bekerja sama dengan anak buah kepala Tang, men. Yang mana Tongek meminta bantuannya untuk menangkap Poleng saat mereka kabur. Soalnya hal itu bukanlah keinginannya, tapi karena dipaksa oleh Poleng yang udah ngancem keselamatan keluarga mereka. Di sisi lain, Kepala Tang juga didatangi oleh KPK karena ternyata Kepala Tang telah terbukti menerima suap dari Poleng. Itulah alasan Kepala Tang mengistimewakan Poleng dan ngebiarin Poleng kabur dari penjara. Diketahui, Kepala Tang dilaporin oleh anak buahnya sendiri saat dia nggak sengaja ngedenger obrolannya sama Poleng, men. Sipir itu juga bersedia menjadi saksi di pengadilan nanti untuk mengadili Kepala Tang. Gak cuman itu, Kepala Tang juga ngelanggar aturan yang mana Poleng diperbolehkan menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi. Padahal sebelumnya Otong gak diizinin. Ditambah lagi, ibu mertua Kepala Tang juga nerima transferan dalam jumlah yang gede banget tuh dari Poleng. Dan karena semua tindakannya itu, Kepala Tang harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, men. Beberapa hari kemudian, semua tahanan beraktivitas seperti biasa nih, men. Kini, Poleng hanya bisa terdiam dan terpaksa menerima nasibnya di penjara. Sekarang, Poleng udah nggak jadi bos lagi, soalnya dia udah nggak punya duit buat ngebayar para napi, men. Selain itu, dia juga mendapat hukuman penjara seumur hidup karena udah mencoba kabur kemarin dan beberapa kasus lainnya. Namun tiba-tiba ada tahanan baru yang masuk yang ternyata... Setelah beberapa kasus yang terjadi di penjara tersebut, kini seorang mantan kepala sipir yang bernama Tang harus mendekam di penjara itu selama 10 tahun. Karena sebelumnya dia sangat keras kepada tahanan, si Tang ini gak ditempatkan bareng tahanan lainnya supaya gak dijadiin bahan balas dendam, men. Maka dari itu, kepala sipir yang baru terpaksa nempatin Tang ini di sel isolasi. Diketahui, kepala sipir yang baru ini mempunyai jiwa kepemimpinan dan kejujuran yang sangat baik daripada Tang. Dia nggak bakal nerima suap atau kompromi dengan para tahanan dan lebih mementingkan keadilan serta kesejahteraan semua tahanan. Tapi, Tang malah minta kepala sipir untuk ditempatin di penjara biasa dengan tahanan lainnya, men. Ya tentu aja kepala sipir nolak, yang membuat Tang pun seketika nggak terima, men. Karena kejadian itu, kini Tang harus dirawat di rumah sakit penjara. Menurut dokter, Tang mengalami depresi karena telah berada di dalam ruangan yang gelap dan juga terbatas dengan waktu yang cukup lama, serta kurangnya interaksi sosial. Dan gara-gara depresi tersebut, Tang menjadi sangat agresif, bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Maka dari itu, dokter menyarankan 3 pilihan untuk ngerawat Tang, men. Yang pertama, Tang dibiarkan di penjara biasa dan berinteraksi dengan tahanan lain. Yang kedua, Tang tetap ditahan di sel isolasi dengan dikasih obat penenang. Dan yang ketiga, meninggalkan Tang sendirian di sel isolasi sampai dia menghabisi nyawanya sendiri. Setelah dipikir-pikir ya kan, kepala sipir pun memutuskan agar Tang tetap ditahan di sel isolasi dengan pemakaian obat secara rutin, men.
Di sisi lain, ada salah satu tahanan yang dikucilkan oleh tahanan lainnya karena nggak mau jadi anak buah codet. Tentu aja dia adalah Poleng. Jadi di part sebelumnya, Poleng pernah mencoba kabur dari penjara dan pernah menyogok semua tahanan dengan duit supaya mau jadi anak buahnya. Namun karena dia gagal kabur dan uangnya juga udah habis, Poleng pun jadi dikucilin men. Karena itu malamnya Poleng melampiaskan emosinya itu kepada salah satu tahanan yang lagi bobo dan menyebabkan dia harus dihukum dengan ditempatkan di sel isolasi. Dan ternyata Poleng ini ditempatkan di sel isolasi yang sama dan bareng tuh sama Tang. Maka dari itu Tang pun meminta kepala sipir untuk memberikan waktu ngobrol sama Poleng. Nah, karena saat ini mereka mempunyai kondisi yang sama-sama terpuruk, Poleng pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta bantuan kepada Tang. Yang mana Poleng ini pengen nyoba kabur dari penjara lagi. Nah, karena Tang adalah mantan kepala sipir, Poleng pun yakin kalau Tang mengetahui semua seluk-beluk penjara itu. Dan karena itulah, Poleng berharap agar Tang mau ngebantu dia buat kabur dari penjara. Tapi sebagai imbalannya, Tang juga meminta bantuan ke Poleng gimana caranya Tang bisa dikeluarin dari sel isolasi dan dipindahin ke penjara biasa. Karena itu, Poleng pun dituntut untuk menjadi bos para tahanan yang baru dengan cara mengalahkan Codet sama Otong men. Soalnya biar Tang ini gak dihabisin pas udah berada di penjara biasa. Singkat cerita, setelah keluar dari sel isolasi, Poleng langsung ikut fight club yang selalu diadain di dalam penjara men. Dengan pedenya, Poleng ikut gelut dan taruhan bakal ngasih semua rokok yang dia miliki kalau dia kalah. Nah, karena taruhannya itu gede banget ya menurut para penghuni tahanan, Codet pun mengeluarkan anak buahnya yang juga gede buat ngalahin si Poleng ini men. Namun setelah pertandingan itu dimulai, tahanan tersebut langsung tumbang hanya dengan satu pukulan doang dari Poleng. Setelah kekalahan itu, akhirnya tangan kanan Codet turun tangan untuk ngelawan Poleng. Namun seperti sebelumnya, Poleng berhasil ngalahin mereka semua dengan entengnya men. Karena itu, akhirnya Codet mengakui kekalahannya dan ngasih semua taruhan rokoknya. Namun faktanya, bukanlah taruhan itu yang diinginkan oleh Poleng. Tapi Poleng malah menantang Codet gelut karena pengen ngerebut kekuasaannya kalau berhasil ngalahin Codet nantinya. Oke, setelah ngedapetin tantangan itu, Codet jadi sedikit khawatir gitu men. Soalnya Codet sendiri gak yakin kalau dia bisa ngalahin Poleng. Di sisi lain, kepala sipir kaget tuh setelah ngedapetin surat dari pihak kepolisian. Surat itu berisi gugatan dari Tang kepada kepala sipir karena gak dikasih kebebasan di dalam penjara. Si Tang ini nganggep kalau kepala sipir telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mendapatkan Tang ini di dalam sel isolasi. Padahal kepala sipir ngelakuin hal itu semua demi keselamatan Tang sendiri dari ancaman tahanan lain. Ya karena nggak ada pilihan lagi, Tang pun terpaksa dikeluarin dari sel isolasi dan ditempatkan di sel biasa dengan para tahanan lainnya men. Bisa dipastikan, kedatangan Tang itu membuat para tahanan terkejut, bahkan tanpa basa-basi mereka langsung mengintimidasi Tang. Namun karena para sipir masih ada di sana, para tahanan pun hanya bisa nahan rasa dendam mereka men. Selain itu, sipir juga ngancam semua tahanan kalau mereka berani bertindak di luar batas, maka mereka akan mendapetin hukuman yang lebih keras lagi. Ya, gara-gara ancaman itu, Tang jadi sedikit songong tuh, karena yakin para tahanan gak bakal berani menghabisi dia. Karena kejadian itu, Codet sama Otong pun protes kepada kepala sipir, sebab dengan dikeluarkannya Tang, maka akan membuat penjara menjadi tidak kondusif lagi. Namun karena kepala sipir gak punya pilihan lain, dia pun meminta Codet sama Otong untuk ngebantu ngejaga kestabilan para tahanan lain, supaya gak nyentuh Tang. Semua itu dia lakukan karena sang kepala sipir ini punya rencana buat ngereformasi penjara itu, men. Jadi, reformasi yang dibentuk kepala sipir di penjara tersebut dinamakan dengan program kursus pendidikan, yang mana tujuan program itu adalah untuk mendidik para tahanan.
Soalnya dia berharap bahwa skill itu nantinya akan digunakan para tahanan untuk mencari pekerjaan kalau udah bebas nanti. Selain itu, supaya para tahanan bisa diterima kembali di masyarakat dengan ilmu-ilmu yang telah didapetin dari program itu. Dan atas dasar itulah, program tersebut pun diwajibkan untuk seluruh penghuni penjara. Namun, Codet sedikit gak setuju dengan program itu, men. Soalnya dia ngerasa kalau program itu kurang relevan sama dia. Soalnya Codet kan dapat hukuman seumur hidup. Terus si Otong juga nambahin, yang diinginkan para tahanan bukanlah pendidikan, namun kesejahteraan. Ternyata kepala sipir gak cuma ngasih pendidikan, tapi akan mempekerjakan mereka dengan kerjasama yang dibuat dengan perusahaan pangan, men. Kepala sipir juga akan menunjang kesejahteraan pangan para tahanan dengan ngasih makanan higienis hasil kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, yang paling disukai oleh para tahanan, kepala sipir juga akan memberikan keringanan bagi para tahanan yang berperilaku baik dan mau bekerja keras. Mereka akan ngedapetin pengurangan masa tahanan. Bahkan yang mendapatkan hukuman seumur hidup pun juga akan mungkin bisa dibebasin dengan bersyarat. Nah, karena rencana reformasi itulah, para tahanan pun akhirnya seneng dan mau ngedukung program tersebut. Kepala sipir juga ngasih informasi ke Tang kalau dia akan segera dipindahin ke penjara lain demi keselamatan dan stabilitas penjara. Oke, Tang sama Poleng lagi ngobrolin tentang rencana mereka nih ceritanya. Ya, karena si Tang ini adalah mantan kepala sipir di sana, tentu dia tahu seluk-beluknya. Maka dari itu, Tang pun berencana kalau ntar ada mobil makanan yang datang, mereka bakal nyoba buat menyelinap di mobil tersebut. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah kabur dari penjara. Tapi sebelum rencana mereka dilakukan, Poleng harus menarik simpati para tahanan dulu supaya mereka bisa dapat bantuan dari para tahanan lain. Oleh sebab itu, Tang langsung cari-cari masalah dengan para tahanan lain, men. Kemudian Poleng berpura-pura ngajar Tang supaya para tahanan nganggep Poleng ini ngebelain mereka. Tentu aja, Codet yang ditugasin buat ngejaga stabilitas penjara pun langsung ngelerai perkelahian itu. Dan karena hal itu, para tahanan jadi kesel sama Codet dan jadi lebih bersimpati sama Poleng, men. Soalnya para tahanan nganggep Poleng udah ngebela mereka. Akhirnya Codet pun terpancing emosi dan tanpa pikir panjang langsung nerima tantangan duel dari Poleng. Selain itu, Codet juga ngasih tantangan tuh ke Poleng, yaitu yang kalah harus ninggalin satu tangannya. Oke, sebelum pertandingan dimulai, kedua belah pihak mempersiapkan fisik dan mental mereka. Hingga tiba-tiba, Codet mendapat surat dari seseorang, padahal semua orang anggap Codet gak punya teman atau bahkan keluarga. Ternyata, surat itu dari orang yang dicintai Codet, men. Dan surat itu berisi tentang perasaan kangen orang itu kepada Codet. Seketika, Codet pun menangis, men. Di sisi lain, Tang lagi ngebikin sebuah ramuan obat nih ceritanya. Ternyata obat penenang yang selama ini dikasih ke Tang saat diisolasi nggak pernah diminum. Jadi Tang sengaja nyimpen tuh obat dan bahkan nyampurin obat tersebut ke minuman Codet sebelum pertandingan dimulai. Hingga akhirnya hari pertarungan pun tiba. Poleng terlihat udah bersiap di lokasi Fight Club sambil menunggu kedatangan Codet. Sedangkan Codet sendiri sedang mempersiapkan mentalnya bersama Otong di kamar mandi. Sebagai sahabat, Otong ngasih semangat tuh ke Codet agar bisa menangin pertarungan itu. Namun sayangnya, efek obat yang udah dikasih Tang tadi bikin si Codet muntah-muntah karena OD, men. Sampai nggak lama, Tang pun mendadak muncul. Ya karena kondisinya yang sangat lemas, Codet pun nggak bisa berbuat apa-apa meski dia menyadari kalau semua ini adalah perbuatan Tang. Sampai akhirnya Tang pun menghabisi Codet dengan kejinya. Tentu aja insiden kehilangan nyawanya Codet membuat semua orang di penjara terkejut, men. Otong sendiri juga nggak percaya ngelihat sahabatnya itu telah meninggoy dengan mengenaskan. Karena kejadian itu, sipir pun mengambil tindakan untuk menggeledah papan tidur semua tahanan. Alhasil, sipir pun menemukan sajam di sebuah kasur, yang mana senjata tersebut diduga digunakan sebagai alat untuk menghabisi Codet. Dan karena itulah, Otong dan Poleng pun dibawa ke ruang kepala sipir untuk dimintai keterangan. Kepala sipir ngejelasin kalau kamera di depan kamar mandi tiba-tiba rusak.
Padahal sebelumnya Codet sama Otong masih terlihat dari kamera tersebut. Namun kepala sipir sendiri gak mau mencurigai Otong, soalnya pas kejadian berlangsung Otong tertangkap kamera pengawas lagi nyantai di suatu tempat. Gara-gara itulah kini Poleng diduga sebagai pelaku karena senjata tersebut juga ditemukan di tempat tidurnya. Padahal faktanya saat itu Poleng sedang berada di tempat pertarungan nungguin kedatangan Codet. Karena itu Poleng jadi ngerasa dijebak dan langsung menjelaskan kalau semua ini mungkin tindakannya Tang. Ya karena si Poleng ini tahu Tang punya rencana buat kabur dari penjara. Poleng juga ngasih tahu kalau dia ikut ngebantu rencana kabur itu mulai dari nyingkirin Codet supaya nggak jadi penghalangnya. Tapi ya Poleng nggak tahu aja kalau Tang secara pribadi udah punya rencana buat menghabisi nyawa Codet terus mengfitnah seakan-akan Poleng lah pelakunya. Poleng juga membeberkan semua rencana kabur Tang dengan menyelinap di mobil antar jemput makanan. Meski begitu, kepala sipir tetap nggak percaya begitu saja karena emang nggak ada bukti yang kuat. Makanya untuk mencari kebenaran dari kejadian tersebut, kepala sipir pun menyuruh anak buahnya untuk mengidentifikasi setiap kejadian pada hari itu. Namun tiba-tiba perut kepala sipir ngerasa kesakitan yang bikin dia harus dibawa ke rumah sakit, men. Kini penjara dipegang sementara oleh tangan kanan kepala sipir sendiri yang bernama Aceng. Ini orangnya. Nah, sesuai tugas sebelumnya, Aceng meminta para tahanan untuk mengawasi gerak-gerik Tang. Kemudian saat Tang izin ke kamar mandi pada jam istirahat, Otong pun mulai mencurigainya. Dan bener aja men, Tang ternyata udah berhasil kabur dan menumbangkan sipir-sipir yang sedang berjaga. Di sisi lain, Pengok yang telah bebas datang ke penjara untuk mengambil barang-barang Codet. Lalu Pengok juga meminta Aceng untuk segera menangkap pelaku yang telah menghabisi Codet. Pengok pun ngejelasin ke Aceng, kemungkinan besar pelakunya adalah Tang. Soalnya selama ini Tang sangat membenci Codet. Pengok sendiri juga curiga, mungkin ada sipir lain yang bersedia ngebantu Tang di dalam penjara. Meski begitu, Aceng gak bisa langsung menangkap Tang karena belum ada bukti yang konkret, men. Sampai tiba-tiba, Otong memberitahu info kaburnya Tang kepada Aceng dan memintanya untuk mengerahkan semua sipir dan tahanan untuk mencari keberadaan Tang. Mereka pun segera mencari di seluruh sudut dapur, tapi sayangnya mereka gak nemuin Tang. Otong pun segera pergi menghentikan mobil angkutan makanan, soalnya Otong menduga Tang sedang menyelinap di mobil tersebut berdasarkan info yang diberikan Poleng sebelumnya. Namun lagi-lagi Tang gak ada di sana, men. Mengetahui hal itu, Aceng pun mencurigai Poleng yang mungkin aja dijadiin pengalian supaya Tang bisa kabur lewat jalur lain saat semua orang fokus ke mobil makanan. Dan bener aja, semua ini emang udah diatur Tang untuk menjadikan Poleng sebagai kambing hitam. Meh. Sedangkan Tang sendiri ternyata dijemput oleh 2 petugas kebersihan dan yang mengejutkannya lagi, men, mereka emang orang suruhan Tang. Hingga kemudian Tang pun melanjutkan rencananya untuk kabur dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Tentu aja Tang udah hafal semua arah dan jalan serta titik kamera pengawas di penjara tersebut. Dengan begitu, Tang dan 2 petugas lainnya bisa dengan lancar menjalankan tugasnya. Namun yang belum diketahui oleh Tang, ternyata sipir Aceng telah merubah sistem pintu keluarnya, men. Yang mana semua orang jadi nggak bisa ngebuka pintu tersebut. Kemudian Aceng meminta semua orang untuk tetap di area penjara sampai suasana kondusif. Ya karena nggak ada pilihan lain ya kan, akhirnya Tang mengancam Aceng lewat kamera pengawas agar segera ngebukain pintu. Karena kalau enggak, maka 2 petugas kebersihan dan 1 sipir akan dia habisi satu persatu. Nah, gara-gara ancaman tersebut, Aceng pun jadi sedikit ketakutan soalnya 3 nyawa akan ngelayang kalau pintunya nggak dibuka. Namun Pengok sama Poleng gak percaya dengan hal itu karena mereka curiga kalau Tang telah bekerja sama dengan petugas kebersihan dan sipir itu, men. Kecurigaan mereka pun semakin meningkat setelah mengetahui kalau 2 petugas kebersihan tersebut diduga telah meracuni kepala sipir saat sedang membersihkan ruangannya. Gak cuman itu, sipir yang bernama Cupeng juga sangat mencurigakan karena dia selalu ada di saat kejadian-kejadian aneh yang terjadi di penjara. Atas dasar itulah mereka menyimpulkan kalau Tang bekerja sama dengan ketiga petugas tersebut. Dan bener aja, sipir Cupeng emang bekerja sama dengan Tang, men. Dia ngelakuin hal itu karena Tang memberikan janji kepadanya, yang mana Tang akan ngelunasin hutang-hutang sipir Cupeng kalau dia dibantu kabur dari penjara. Nah, karena rencananya udah ketahuan kali ya, akhirnya Tang menyandera beberapa tahanan di dapur agar Aceng segera membuka pintu dan ngelepasin Tang dari penjara itu.
Jadi si bercupang ini adalah maniak judi online men. Dan gara-gara hal itulah hartanya jadi habis berantakan. Kini si bercupang jadi banyak utang gara-gara judi terus. Maka dari itu dia sangat takut kalau dia dipenjara gara-gara terlibat dengan kasus tersebut. Tapi Tang malah gak peduli dengan masalah si bercupang itu dan lebih mementingkan gimana caranya dia bisa keluar dari penjara. Sedangkan di tempat lain, Otong mencoba menyerahkan diri agar bisa bergabung dengan tahanan yang sedang disandra men. Namun sayangnya, Otong gak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus menuruti perintah dari Tang. Sampai kemudian Tang pun bernegosiasi dengan Aceng dengan meminta Aceng agar menyediakan mobil supaya Tang bisa kabur dari penjara. Dan kalau Aceng sampai nolak, maka satu persatu tahanan yang udah dia sandra bakal dihabisi. Seketika kepanikan Aceng pun semakin meningkat men. Tapi untungnya ada Pengok yang menaruhkan diri untuk membantu dalam melepaskan para sandera. Yang mana Pengok akan pergi ke dapur melalui saluran udara. Sedangkan di depan penjara, tim SWAT sudah diperintahkan untuk menggerebek dapur. Namun sayangnya mereka harus mundur lagi. Soalnya Tang menembak salah satu sandera sebagai peringatan dan ancaman men. Akhirnya Pengok berhasil masuk ke dalam dapur lewat saluran udara men. Lalu dia pun ngasih kode kepada Otong agar membawa semua tahanan pergi lewat saluran udara yang udah dipersiapin Pengok. Nah pas Tang lagi debat sama si bercupeng, para tahanan pun memanfaatkan kesempatan itu dengan kabur diam-diam dari sana. Dan begitu Tang kembali ke dapur, dia langsung mendapat serangan dadakan tuh dari Otong. Tentu aja, pertarungan di antara mereka pun tak terhindari. Nah, karena sekarang udah gak ada lagi sandera, tim SWAT pun langsung maju untuk mengamankan tempat tersebut. Bahkan, Otong juga telah berhasil memojokkan Tang. Awalnya, Otong berniat menghabisi Tang untuk balas dendam atas meninggonya Codet. Namun Pengok mencoba untuk menyadarkan Otong karena bentar lagi Otong akan segera bebas dan bisa ngeliat cucunya. Akhirnya Tang pun berhasil kembali ditangkap dan mendapat hukuman seumur hidup men. Sedangkan Poleng juga mendapatkan tambahan masa hukuman. Sementara si Pircupeng juga dipecat dan dipenjara selama 20 tahun. Soalnya dia terbukti ngebantu pembobolan penjara dan menghabisi nyawa orang. Namun yang tak disangka-sangka, tiba-tiba tamat. Ending yang biasa sekali. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.